Kita mau nonton apa? Pulang, pulang dong. Adit, tolongin Dit. Adit, aku takut Dit. Can kita yang pulang. Terima kasih bunganya dari Yogarmo. Di sini saya akan menceritakan alur dan latar dari film yang telah kami tonton, yaitu film Cek Hodam. Film Cek Hodam ini merupakan film komedi horor, film Indonesia yang mengangkat fenomena Cek Hodam yang sempat viral di media sosial. Ceritanya berpusat pada 3 orang pemuda yang hidupnya berubah setelah mengikuti kegiatan pengecekan Hodam hanya untuk iseng saja. Dari peristiwa tersebut, berbagai kejadian aneh, lucu, sekaligus menegangkan mulai terjadi. Alur cerita berkembang dari suasana yang ringan dan penuh humor menuju konflik yang dipenuhi misteri. Hingga akhirnya, para tokoh berusaha mengungkapkan penyebab dari gangguan yang mereka alami. Puncak cerita memperlihatkan bagaimana mereka menghadapi ketakutan sekaligus menyadari pentingnya tidak mudah mempercayai hal-hal yang belum tentu benar. Latar tempat dari film ini didominasi di lingkungan kosan, perkampungan, dan rumah warga yang terasa akrab dengan kehidupan sehari-hari warga masyarakat Indonesia. Beberapa adegan juga berlangsung di tempat-tempat yang memberikan kesan mistis, yaitu kampung mati, sehingga mendukung suasana horor dalam cerita. Latar waktu menggambarkan kehidupan masa kini dengan adanya penggunaan media sosial dan tren yang sedang populer. Sementara itu latar suasana berubah-ubah, mulai dari suasana santai, menghibur, kemudian berubah menjadi mencekam, menegangkan, sehingga akhirnya kembali ringan dengan sentuhan komedi di akhir cerita. Film Cek Hodam memadukan unsur komedi dengan horor sehingga mampu memberikan hiburan sekaligus menyampaikan pesan agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi atau tren yang belum tentu benar. Ini saya akan menjelaskan mengenai identitas film yang telah kami tonton, di mana film yang telah kami tonton ini berjudul film Cek Hodam. Film Cek Hodam ini termasuk genre film komedi horor yang diproduksi oleh The Company yang resmi tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Nah, siapa saja sih yang menjadi pemeran utama dan pendukung di film ini? Yang pertama ada Haji Rayut sebagai Sakti, yang kedua adalah Saputra Kori sebagai Wira, yang ketiga ada Benedictus Siregar sebagai Bima, yang keempat ada Kagem, yang kelima ada Tante Lala, yang keenam ada Andi William sebagai Noni Belanda, yang ketujuh ada Andi Sudirja sebagai Budadowo, yang kedelapan ada Fahira Almira sebagai Bima, yang ke-9 ada NC Bagus sebagai Sakroji, yang ke-10 ada Rowina Umbah sebagai Rati, dan yang ke-11 ada Fani Fadilah sebagai Dewan Kodam. Nah, kemudian konflik ini dilanjutkan dengan Dewan Kodam yang memutus Panglima Kodam untuk turun ke dunia manusia. Nah, diturunkannya ini untuk kembali meningkatkan marwah jin dan dunia mistis di mata manusia, karena ya itu tadi berkaitan dengan manusia yang kini takut dengan cicilan dan hutang. Juga ini berkaitan dengan tadi Wira dan teman-temannya yang melakukan live TikTok untuk Cek Hodam, dan itu dianggap karena mereka lah jadi dunia goib itu terancam gitu, karena mereka menjadikan itu lelucon seperti itu. Kemudian setelah itu terciptalah satu konflik, mereka muncul ke dunia manusia, menakut-nakuti mereka bertiga karena ya mereka menyalahkan gitu, karena kalian lah dunia horor menjadi tidak ditakuti. Nah, sampai pada akhirnya terciptalah penyelesaian, mereka akan bekerja sama, di mana nanti live-nya akan ditampilkan hantu yang nyata. Dengan seperti itu nanti
Wira akan mendapatkan keuntungan, juga dunia horor tidak akan terancam lagi karena manusia akan kembali takut oleh hal-hal mistis dan jin seperti itu. Setelah konflik yang pertama tadi terselesaikan, kemudian timbullah konflik baru karena konflik yang pertama itu menimbulkan konflik yang baru lagi, di mana konflik yang ini mereka karena live TikTok mereka yang menampilkan dunia goib membuka portal goib yang mana nanti para tuyul ini bisa keluar. Kan biasanya tuyul itu bisa hadir karena ada perjanjian dengan manusia. Nah ini karena portalnya terbuka, jadi para tuyul bebas berkeliaran tanpa harus ada perjanjian dengan manusia. Nah konflik terjadi, banyak manusia yang kehilangan uang. Nah dunia goib kembali terancam karena yaitu manusia jadi takut lagi pada hutang, cicilan, masalah ekonomi gitu. Sampai pada akhirnya terjadilah peperangan antara manusia dan para kodam, para tuyul. Nah setelah peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh Wira dan teman-temannya. Kemudian ada plot twist yang sangat begitu nah plot twistnya itu apa? Ternyata salah satu dari panglima kodam ini yang diutus ke dunia manusia adalah Bapak Wira. Endingnya cukup puas dengan endingnya. Dan Menurut kamu rating untuk film Cek Hodam berapa? rate-nya sih untuk alur karena ringan 8/10, untuk plot twist jujur 10/10 karena tidak menyangka ke situ sih, walaupun emang sudah di spill dari awal-awal tapi wah gitu kayaknya enggak. Oke. Menurut Dian ratingnya untuk film Cek Hodam berapa? Menurut saya untuk alur 8/10 dan untuk plot twistnya 10/10. Wah. Menurut Teh Uci gimana untuk rating film Cek Hodam? Menurut saya rating untuk film Cek Hodam itu 9, untuk alurnya 9/10, untuk plot twistnya 10/10. Mantap. Ya, langsung aja pesan. Ada pertanyaan ini. Kenapa di Gantengnya my pokoknya yang udah ada firasat mau meninggal langsung pesan hari ini, nggak perlu nunggu